Sederet kemalangan yang menimpa caleg gagal PKS Edi Mulyadi pasca menghina Kalimantan. Memang betul, menurut penelitian, bahwa IQ lebih penting daripada EQ dalam menjalani kehidupan ini. Karena coba kita bayangkan, ada orang yang begitu pintar di sekolah dari kelas 1 SD sampai 3 SMA selalu juara kelas, tapi songongnya menyundul langit. Selain itu, ia juga tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga ketika marah, seluruh nama binatang yang ada di Ragunan keluar dari mulutnya. Pertanyaannya, apakah ada yang mau berteman dengan orang seperti ini? Dan ketika dia tidak punya relasi yang baik, tentu jalan kesuksesan pun akan sulit menghampirinya. Karena sehebat apapun, orang pasti butuh bantuan dari orang lain. Dan orang lain mau membantu tentu dengan syarat orang yang dibantunya tersebut tidak songong. Lantas, apakah ada bukti kalau kecerdasan IQ itu lebih penting daripada EQ? Ada Ferguson. Salah satu contohnya adalah caleg gagal PKS Edi Mulyadi. Si Edi ini awalnya menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dan sebenarnya itu tidak ada yang melarang. Mau pro dengan kebijakan pemerintah, monggo. Dan mau menolak juga monggo. Bukankah negara kita ini negara demokrasi yang rakyatnya bebas bersuara? Tapi lantaran kecerdasan emosinya buruk alias di bawah rata-rata, Edi lalu gagal fokus. Bukannya menyampaikan alasan penolakannya itu secara ilmiah dan dapat diterima logika, ia malah ngomong ngawur dan melebar kemana-mana. Kalimantan dikatakannya tempat dibuang anak, termasuk Prabowo. Disebutnya macan mengeong. Tidak pelak, akibat congornya lebih maju dari otaknya itu. Bukannya tujuan tercapai, IKN tetap di Jakarta. Si Edi ini malah mendapatkan kemalangan yang bertubi-tubi. Berikut penulis coba paparkan beberapa kemalangan yang dideritanya itu. Pertama, ia dikecam rame-rame oleh warga Kalimantan. Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap orang itu cinta pada daerah asalnya, sehingga ketika daerahnya dihina, maka kehormatannya pun terasa turut tercabik-cabik. Tidak terhitung lagi berapa jumlah warga Kalimantan yang mengutuk keras pernyataan Edi tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang menantang sekretaris GNPF Ulama untuk duel 1 lawan 1, yakni Panglima Tambak Jaya. Diketahui, Panglima Tambak Jaya ini merupakan salah satu tokoh suku Dayak. Ia titisan dari Panglima Burung dari Kalimantan Barat. Kedua, Edi dilaporkan secara berjamaah ke polisi pasca pernyataannya tersebut viral di media sosial. Beberapa kantor polisi didatangi oleh sejumlah masyarakat. Mereka melaporkan mantan caleg gagal PKS itu agar mendapat hukuman yang setimpal. Di antara kantor polisi yang dijadikan tempat melapor oleh warga adalah Polda Kaltim, Polres Samarinda, hingga Bareskrim Polri. Tidak hanya itu, Edi juga dilaporkan oleh kader Gerindra Sulut dan Jatim terkait pernyataannya yang mengatakan bos mereka, Prabowo, macan mengeong. Ketiga, tidak dianggap lagi sebagai kader PKS. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Edi ini dulunya pada pemilu 2019 sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat perahu PKS. Itu artinya apa?
Ia kader PKS dong. Masa kader Gerindra? Masa kader Partai Garuda? Tapi nyaleknya lewat PKS. Kan gak lucu. Namun jubir PKS Ahmad Mabruri langsung angkat bicara soal pernyataan Edi tersebut. Ia selalu terang-terangan mengatakan pernyataan Edi itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan PKS. Ucapan statement beliau adalah murni pendapat pribadi. Adapun sikap resmi PKS tentang ibu kota negara sudah disuarakan secara jelas oleh para anggota fraksi PKS di DPR, ujar Mabruri dengan nada tegas. Begitupun dengan DPD PKS Kota Balikpapan yang diwakili oleh ketuanya, Con Haji, secara terang-terangan mengatakan bahwa Edi Mulyadi bukan kader PKS lagi. Ada pepatah mengatakan lebih baik disebut PKI daripada PKS. Lah, yang ini malah tidak dianggap sebagai kader PKS. Sebegitu hinanya si wartawan senior FNN. Keempat, rame-rame Persatuan Wartawan Indonesia PWI tidak menganggap Edi sebagai anggota. Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansah mengatakan nama Edi Mulyadi tidak terdapat di website dengan pers. Begitupun dengan PWI Kaltim, tidak menemukan ada nama Edi Mulyadi di Dewan Pers, dan mereka meminta agar Edi diproses secara hukum. Sementara PWI Kalteng dengan tegas meminta agar Edi tidak melibatkan profesi wartawan terkait kasusnya itu. Terakhir, Edi Mulyadi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Ia disangkakan telah melakukan ujaran kebencian, sehingga kalau tidak dikerangkeng dikhawatirkan akan melarikan diri. Kira-kira begini, jangan sampai ada lagi risik kedua yang kabur ke Arab Saudi pasca tersandung kasus pelanggaran hukum cat asusila. Di samping itu, ancaman hukuman Edi juga di atas 5 tahun penjara. Mak jelek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jerah bagi kadrun lain, serta si monyet teriak monyet Azam Khan segera diciduk pula.